Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya teknisi HP Banua yang bertempat di Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Baiklah kawan-kawan sahabat teknisi HP Banua, pada hari ini saya kedatangan servisan tab Samsung Tab 3 ya, atau tab 3 teman-teman, dalam keadaan mati total, dikasihkan sama yang punya kepada saya. Dan untuk penyebabnya tidak dikasih keterangan. Tugas saya di sini untuk menghidupkan handphone ini kembali dengan normal. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pada tab 3 atau tab 3 ini ya teman-teman, handphone yang cukup lumayan lama sekali ya. Karena di desa saya atau di tempat saya tinggal di sini sudah jarang sekali orang pakai handphone yang sebesar ini. Paling juga yang pakai cuma anak-anak, itu pun sudah tidak terlalu banyak lagi. Karena mungkin ini handphonenya merek Samsung, disayang sama yang punya, jadi diminta kepada saya untuk memperbaiki. Untuk kasus seperti ini ya teman-teman, terus terang saja memang agak sedikit menyulitkan ya. Karena handphone yang kelamaan tidak dipakai, kita servis, penyebabnya awalnya tidak tahu, itu sangatlah menguras energi. Oke, ikuti terus perjalanan perbaikan handphone ala teknisi HP Banua pada kesempatan hari ini. Pertama-tama kita blower bagian touchscreen-nya ya. Kalau trik saya seperti ini, untuk cari aman saya agak renggangkan sedikit dulu di bagian touchscreen ataupun sentuhnya untuk mempermudah mencongkel bagian papan mesinnya atau LCD-nya. Nah, kalau sudah posisi seperti ini sudah cukup lumayan membantu. Bisa kita geser pelan-pelan sedikit, lalu kita congkel untuk mengangkat LCD dan papan mesinnya. Untuk bagian sisi kanan dan kiri, dan saya ingatkan kepada teman-teman, di bagian sebelah kanan itu ada fleksibel sentuh atau touchscreen-nya. Jadi harus hati-hati jangan sampai menyentuh bagian fleksibelnya ataupun ketarik, nanti bisa putus dan mau tak mau akan mengganti sebagai pertanggungjawaban kehilapan servis. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, ini sudah hampir terangkat. Lakukan pelan-pelan dan tentunya dengan kehati-hatian, karena ini resikonya cukup lumayan ya. Nah, ini sudah terangkat. Kita langsung ke baterai ya. Dan di sini saya akan sedikit berikan trik cara untuk pengecekan baterainya, apakah ini drop atau terisi. Kita lakukan cara teknisi HP Banua. Oke teman-teman, inilah cara saya untuk mengisi baterai secara manual menggunakan desktop yang seperti ini. Saya rakit dengan menyambungkan kabel dan ditambahkan jepitan aki seperti ini. Kita hubungkan ke min dan plusnya untuk tipe tab Samsung ya. Baterainya kita jepit dengan kabel seperti ini, dan ini kita diamkan kurang lebihnya setengah jam untuk pengisian baterai drop, karena memang isinya saya lihat kosong ya. Berarti ini kita harus isi dulu sedikit untuk lebih tahu kerusakan handphonenya. Kita lanjut ya teman-teman. Setelah tadi melakukan pengisian baterai secara manual menggunakan desktop yang saya rakit, untuk pengecasan secara manual pada baterai tanam tab
3 atau tab 3 Samsung. Oke, setelah itu kita nyalakan handphonenya dan alhamdulillah sudah mantap ya, sudah mau menyala. Lalu kita akan cek handphonenya. Kita akan cari tahu penyebab handphonenya ini mati total dikarenakan apa. Apakah hanya dikarenakan tidak lama tidak dipakai atau bagaimana? Saya coba untuk ngecas teman-teman. Kita cas tabnya. Di sini saya cas masuk ya. Masuk dan langsung keluar lagi. Kita goyang. Nah, kalau dipegang seperti ini masuk, dan kalau kita lepas, nah ini saya senggolkan ke kopernya ya. Oh, jadi ini kalau menurut saya pada konektor casnya ada yang longgar. Nanti saya akan cek atau perbaiki tentunya ya. Inilah penyebab handphonenya ini mati total. Jadi dikarenakan pengecasan yang tidak stabil atau tidak normal seperti ini, penyebab handphonenya ini mati total dan didiamkan sama yang punya sampai berlama-lama. Akhirnya baterainya ngedrop dan tidak bisa lagi melakukan pengecasan karena memang pengecasannya sudah tidak normal. Jadi di sini langkah ataupun tugas dari teknisi HP Banua selanjutnya yaitu memperbaiki konektor casnya supaya handphone ini bisa sempurna kembali dan bisa dipakai oleh yang punya. Ikuti terus tutorialnya ya, ikuti terus tutorialnya supaya teman-teman pemula dan teman-teman dari teknisi HP Banua bisa melihat bagaimana cara sederhana saya memperbaiki handphone yang mengalami mati total, baik dari pengecekan, cari tahu penyebabnya, dan sampai penggantian konektor cas yang saya rasa penyebab awal handphone ini mati total. Oke, tahapan pertama yaitu kita persiapkan pada solderannya ya. Kita panaskan dulu solder sambil kita tambahkan timah pada pin yang ada di papan PCB-nya untuk pemasangan konektor casnya. Karena memang konektor casnya ini terlepas ya, ternyata terlepas dari pin yang ada di papan PCB-nya. Itulah penyebabnya. Karena ini saya rasa untuk konektor casnya pun sudah pernah diganti sebelumnya. Jadi di sini saya tinggal hanya merapikan saja lagi karena saya rasa untuk konektor casnya itu sebenarnya masih baik-baik saja, hanya karena terlepas. Jadi terkadang masuk dan terkadang pula tidak bisa mengisi ya. Jadi seperti itu keterangannya. Oke, saya persiapkan penjepit supaya lebih mudah untuk pemasangan konektor casnya, dan sambil saya panaskan blower ya. Nah, kita blower di sini nantinya di setelan 3 atau 3,5/3 ya. Dan sebelum kita blower, saya sarankan kepada kawan-kawan untuk mengganti timah yang lama dengan yang baru dengan cara kita oleskan saja menggunakan solder ya teman-teman. Dan setelah ini barulah kita akan blower di setelan 350/3 untuk headernya. Ini kita rapikan dulu, baik yang ada di kaki, baik ada yang ada di papan PCB-nya dan di kakinya juga. Nanti kita akan tambahkan sedikit timah supaya mudah melekat saat kita lakukan pembelauran atau pemasangan konektor casnya. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih sudah menonton tutorial ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kawan-kawan pemula khususnya dan kawan-kawan teknisi HP Banua pada umumnya di seluruh dunia. Oke, ini masih penambahan timah ya.
tambahkan dengan betul-betul dan usahakan kerjakan dengan rapi pada pemasangan konektor casnya. Oke, langsung saja di sini karena blowernya sudah lumayan panas, kita langsung saja pasangkan dan kita goyang seperti ini ya. Kita goyang untuk bagian sudut kiri dan kanan serta di pin ya, itu usahakan sampai menempel. Kalau sudah, diamkan sebentar sampai agak mengering dikit, agak dingin dikit, langsung kita tarik. Lanjut tahapan berikutnya yaitu pengecekan pennya dengan menggunakan kaca pembesar. Siapa tahu saja ada salah satu konektor atau pin yang ada di konektornya itu terhubung dengan yang satunya. Baiklah, ini sudah selesai pemasangannya, langsung kita bersihkan saja. Baik, langsung kita tes ya teman-teman, atau kita cek menggunakan handphonenya saja tanpa kita gunakan secara menggunakan kabel atau apa. Langsung saja kita tes ke handphonenya karena saya cek di konektornya terhubung dengan benar. Nah, jadi langsung saja di sini saya tes. Oke, di sini sudah terpasang. Kita rapikan dulu untuk pengetesannya. Dan ini alhamdulillah sudah terisi atau sudah mengisi kembali, normal kembali pada handphonenya. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banwa, tahapan berikutnya yaitu tinggal merapikan baut-baut yang tadi kita lepaskan pada penjepit papan PCB-nya. Dan pada akhirnya tutorial ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Seperti biasa, Ulun hendak menyapa kembali kawan Ulun yang ada di Banua, Kalimantan Selatan khususnya, dan seluruh dunia pada umumnya. Jadi kawanan Ulun yang ada di Amuntai, Tapin, Tabalung, Pangkalan Bun, Haji Padli, disambatilah Dayat di di Lupak, Isnaini di Kapuas, Julak Saman yang ada di Martapura. Salam teknisi HP Banua dan kakawanan yang lain yang kada kawa ulun sambati ngarannya seberetaan. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul kembali, reunian beserta anak, istri dan kawan-kawan seberetaan, bisa berkumpulan